Ini satu gambaran bahwa yang diinginkan bukan hanya pikiran kita yang baik, tetapi amal juga harus. Mari kita dengarkan Mutiara Kolbu bersama Ustadz Lora Asroril Fawaid dari Sampang, Madura, Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzit tawli wal ala. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, ikhwani wa ikhwati ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang dihormati Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, sahabat-sahabat media dakwatul islami yang dihormati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan tetap istiqomah setia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dimanapun Anda berada, perlu kita perbarui. Kalau kuota saja kita perbarui, satu kali kehabisan kuota langsung dibelikan. Satu hari kehabisan pakaian, satu kali kehabisan hal-hal yang dibutuhkan duniawi, kita langsung belikan. Kenapa dengan iman kita tak pernah diperbarui? Kenapa dengan iman kita tak mau tahu entah iman kita sudah berkarat, iman kita masih ada atau menggebu-gebu atau bagaimana. Yang jelas bagaimanapun itu, permasalahannya tentang kebaikan, setia kepada kebaikan. Maka digambarkan di dalam Al-Quranul Karim, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran hebat, pelajaran penting bagi kita. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berhubungan dengan kita, Allah tidak memanggil kita dengan kalimat-kalimat yang tidak berharga. Artinya Allah memberikan kalimat hebat kepada kita, sanjungan, yakni kait hubungan kasih sayang, kemudian hubungan kedekatan kita dengan Allah itu dibahas oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, fa ammal ladzina amanu wa amilus salihat fahum jannatun yuhbarun. Setiap kita berhubungan, setiap kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengangkat derajat kita melalui perkataan-perkataan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Termasuk betapa ruginya orang-orang yang tidak melakukan kebaikan. Oke, sekarang kita begini, fokus saja kepada pekerjaan kebaikan, pekerjaan baik, istiqomah dengan kebaikan. Karena sejauh ini banyak manusia-manusia di sekitar kita mengatakan bahwa memperbandingkan antara kejelekan dengan kebaikan. Tentu tidak proporsional dong, dan itu tidak bisa diperbandingkan. Karena memang kebaikan dan keburukan tidak bisa ditimbang. Kebaikan-kebaikan, keburukan-keburukan. Daripada kamu tenang-tenang saja di rumah, lebih baik berselawat. Ini tidak bisa ditimbang. Ini bukan pertimbangan yang pas. Pertimbangan ini bukan hal yang semestinya dipertimbangkan. Jadi timbanglah kebaikan dengan kebaikan. Jadi ada nilai tersendiri di sana nantinya. Karenanya man amila salihan falinafsi. Kebaikanmu kembali kepadamu, gitu. Waman asa'a fa'alai, dan keburukanmu juga akan kembali kepadamu. Jadi kita jangan fokus kepada siapa kita berbuat baik, kepada siapa kita menolong, kepada siapa kita saling menghormati dan saling menyayangi, kepada siapa.
Jadi jangan fokus di itu, yang jelas istiqomah terhadap berbuat baik. Seperti waminas salihin. Kalimat salihin ini berarti ada wali-walinya Allah yang ahli berbuat baik. Karena Al-Quran sejauh ini la ayatin liulil albab. Jadi Al-Quran ini memang diperuntukkan oleh orang-orang yang berpikir kebaikan dan melakukan kebaikan. Bukan hanya berpikir begitu, tapi juga dilakukan kebaikan itu. Yang jelas titik terangnya amilas salihan. Man amilas salihan falinafsi. Yang bekerja baik, yang punya keistiqomahan kebaikan akan kembali kepada dirinya. Yang beramal baik dari min dzakarin wa untha wa huwa mu'min, dari kalangan laki-laki atau dari kalangan perempuan, dan itu orang mukmin, falanuhyiyannahu, maka Allah menghidupkan rizkinya fid dunya wal akhirah, dibalas di dunia juga dibalas di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sangat rugi. Di ayat lain, sangat rugi orang yang tidak mau berbuat baik, itu sangat rugi. Kenapa harus rugi saya? Karena karena begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala mencontohkan kepada kita, memberikan segala hal yang kita butuhkan, bahkan menyempurnakan kebutuhan-kebutuhan kita. Karenanya jangan sia-siakan kebaikan kita. Jadi fokus terhadap kalimat baik, berlaku kebajikan. Illalladzina amanu wa amilus salihat, amilus salihat, amilus salihat. Bangga karena dirinya berbuat baik, bangga karena dirinya istiqomah berbuat baik. Bahkan satu keistiqomahan itu dicontohkan langsung di dalam satu kitab, disebutkan bahwa seorang perempuan yang setia dengan Bismillahirrahmanirrahim sampai akhir ayatnya, ketika dia ditipu, kemudian Allah mengembalikan tipuannya itu lagi karena setia kepada Allah. Jadi setia melakukan kebaikan. Ada yang setia bersedekah, ada yang setia menjalankan kewajibannya, ada yang setia melakukan hal baik dalam hal apa. Jadi yang jelas keistiqomahan di dalam berbuat baik. Karenanya Al-Quran itu sering waladin amanu wa amilus salihat, alladzi amanu wa amilus salihat. Ini satu gambaran bahwa yang diinginkan bukan hanya pikiran kita yang baik, tetapi amal juga harus. Bahkan sebagian manusia ada yang hanya pikirannya baik tetapi amalnya tidak baik. Ada juga yang amalnya baik tapi pikirannya tidak baik. Jadi tidak bisa ditipu. Makaruh wallahu khairul makirin, itu memang satu bentuk bahwa Allah ini tidak bisa ditipu. Jangan kelabuhi kesedihanmu dengan kebaikanmu, atau jangan kelabuhi kebaikanmu dengan kesedihanmu. Gak bisa. Allah pasti tahu yang mana yang sedih, ada yang mana yang istiqomah, yang benar-benar mana. Ini akan kelihatan orang yang benar-benar baik dan orang-orang yang berpura-pura baik. Jadi fokusnya agar kita tidak rugi di dunia dan akhirat. Ladzina amanu wa amilus salihat. Jangan berhenti di sini. Karenanya mendefinisikan sesuatu itu sesuai dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan, orang kaya adalah orang yang mampu menjadikan orang lain itu kaya. Orang alim adalah orang yang mampu menjadikan orang lain itu alim. Orang sukses adalah orang yang mampu menjadikan orang lain itu sukses. Ini kesuksesan yang abadi, sebab kebaikan kita akan terus berjalan. Kebaikan kita akan terus dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Satu contoh saja saya petik dari Raden Rahmat Sunan Ampel. Berapa ribu toko yang berada di sekitar Sunan Ampel itu, semua itu karena Sunan Ampel. Jadi kebaikannya bisa dirasakan oleh orang-orang yang hidup setelahnya, bahkan yang tidak mengenal Sunan Ampel pun. Jadi kebaikan akan terus berjalan, jasa kebaikan kita akan terus dibicarakan, jasa kebaikan kita akan terus hidup di hati orang-orang sekitar kita. Tetapi kita sudah wafat. Rasulullah sudah wafat, tetapi
kebaikan Rasulullah memenuhi jiwa kita. Nabi-nabi yang lain sudah wafat, tetapi kebaikan mereka, uswah mereka tertanam di dalam jiwa kita. Karenanya kebaikan itu harus kita lakukan. Yang mampu berbuat baik sekian, ada kadarnya. Sekian lakukan. Yang mampu sekian lakukan. Apa yang kau mampu dalam berbuat baik? Yang jelas kamu harus sholihin. Ahli berbuat baik, di sana kamu baik, di sana baik, di sana, sehingga tidak ada kejelekan yang memaparkan dirimu. Nah, yang jelas terlepas pengakuan ini diakui kebenarannya atau tidak, yang jelas orang yang paling baik dan orang yang paling benar adalah orang yang tetap setia kepada Allah dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya berpegang teguh kepada kitab Allah ini tidak mudah. Ada banyak orang-orang yang memahaminya berbeda. Ada banyak orang-orang yang menggunakan Al-Quran ini sebagai jalan untuk mendapatkan ini, untuk mendapatkan itu. Menggunakan hadis untuk menipu ini, menipu itu. Menggunakan hadis untuk hal yang terjadi kepada dirinya. Ini kan bagian dari perantara orang-orang yang menyalahgunakan. Karenanya beberapa pekan lalu saya pernah juga memberikan statement, ada beberapa orang, memang sebagian orang menggunakan ayat-ayat mutasyabihat untuk melawan kebenaran. Ada muhkamat, ada mutasyabihat di dalam Al-Quran. Orang-orang, ada sebagian dari orang-orang sebagian kita menggunakan kalimat mutasyabihat yang tidak jelas maknanya, digunakan untuk melawan kebenaran. Sebagian orang-orang awam yang tidak mengerti itu mengikutinya. Karenanya akhir-akhir ini banyak yang terjebak. Banyak yang terjebak di situ. Kemungkinan ya terlepas itu pemahaman yang dibenarkan atau tidak. Jadi kurangnya menghormati, kurangnya menutupi aib seseorang karena kekurangan jiwa berprasangka baik, melakukan hal baik kurang. Karenanya teledor akhirnya, mengatakan orang lain jelek, mengatakan amal orang lain itu begini dan begitu. Kemudian mencemooh amalan orang lain itu begini dan begitu. Jadi banyak hal-hal yang keluar karena sudah dilepaskan. Amilus sholihat. Ini dilupakan. Karenanya saya sering saya bahkan setia kepada Allah dan Rasulullah itu tidak mudah begitu. Tidak mudah. Ada banyak ancaman, godaan, rayuan yang masuk kepada kita. Bagaimanapun setan tidak akan tinggal diam begitu. Jadi dari berbagai macam wacana, berbagai macam arah, kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui setan-setan dan iblis-iblis yang ada. Anehnya lagi kalau ada teman-teman di sekitar kita yang memang menguji kita. Yang jelas bagaimanapun tetap istiqomah berbuat baik karena kebaikanmu akan kembali kepada dirimu. Kebaikanmu, keistiqomahanmu, zikirmu, ucapan semua akan kembali kepada dirimu. Jika semua berdampak kebaikan akan tumbuh kebaikan. Jika semua kejelekan akan tumbuh kejelekan. Dan itu sesuai dengan nassus sharih di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah di jalan Allah dan di jalan Rasulullah SAW. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.